Begini, dia beli es kue. Saya baga-baga sakit. Kata polisi, bang es kue bang. Di 4. Terus dibejek-bejek. Dibejek-bejek lempar ini kena saya. Es kuenya dibejek-bejek. Datang berapa orang Pak itu Pak? Kita 5 orang, ET-nya, RW-nya, lurahnya. Iya, jadi digampar, ditonjok semua, ditendang. Ditanya sama dia. Apa gimana nanyanya itu Pak? Ini dari mana? Saya bilang dari Along Depok. Kok esnya begini banget? Kayak kapas kan, kapas bedak. Ini bukan kapas bedak, es asli, es kue. 30 tahun. Udah 30 tahun. Itu biasanya bikin sendiri atau emang ada? Punya bosnya. Udah ada bosnya. Pabriknya di Depok. Bisa ditonjok, ditendang pakai sepatu bot. Ditendang, buk. dagangan Bapak. Iya, saya tambah mentah ditendang. Enggak, 3 hari belum jualan. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Ini kagak kejadian hari Sabtu begini. Takutnya saya dikeroyokin sama Kemayoran. Setelah kejadian itu Bapak berarti langsung pulang? Pulang ke jam 3 subuh. Dapat duit enggak, dapat gocap doang. Mana saja? Ini sama ini nih mata. Kalau yang di bahu karena kena apa Pak? Sahabat pakai rotan itu, selang itu, cetot. Itu di lokasi ya? Iya, kaki saya begini nih. Begini kaki saya. Nih. Ditekuk. Kami, Babinsa dan Babinsa yang bertugas membuat video tentang menjual es kon di wilayah Kemayoran, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas kegaduhan yang timbul akibat video yang sempat beredar luas di media sosial. Pertama, kami ingin menjelaskan bahwa tindakan awal kami merupakan bentuk respon cepat terhadap laporan masyarakat yang khawatir adanya dugaan makanan berbahaya beredar di lingkungan mereka. Sebagai tugas, bila pernah kami berkewajiban hadir dan merespon setiap laporan demi menjaga keselamatan warga. Yang kedua, niat kami semata-mata untuk mengedukasi agar tidak ada konsumen yang dirugikan dan memastikan masyarakat merasa aman dalam membeli makanan di lingkungannya. Dalam situasi tersebut kami hanya berusaha menjalankan tugas dengan cepat untuk mencegah potensi bahaya di kalangan masyarakat. Ini bos lu bikin bahan dari mana? Dari kue. Ada busanya nggak? Nggak ada, disiram. Jauhan nggak ini? Inilah video viral saat Babinsa dan polisi mendatangi seorang pedagang di kawasan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pedagang ini sebelumnya dilaporkan karena dituding menjual es kue yang biasa dimakan anak-anak menggunakan bahan spons atau busa. Petugas juga meminta pria parubaya tersebut untuk memakan sendiri es kue dagangannya itu. Yang motor biar kamu ya, jangan anak kecil ya, kasihan tuh. Pelan. Petugas kemudian membawa barang bukti es kue dagangan ke Polsek Kemayoran. Namun dari hasil pemeriksaan tim keamanan pangan Dokpol Polda Metro Jaya, seluruh sampel es kue jadul tersebut dipastikan aman untuk dikonsumsi karena terbuat dari bahan makanan. Namun untuk menguatkan hasil yang lebih pasti dan ilmiah, sampel es kue jadul tersebut juga dikirim ke Dinas Kesehatan dan Laboratorium Forensik Mabes Polri. Terduga juga kita kembalikan ke tempatnya, pembuatannya, itu diberi keterangan dari Dokes juga, sementara dari Dokes Polres itu informasinya layak dimakan. Nah, sampai dengan sekarang ini tidak ada pelapor atau korbannya, ataupun diduga ada yang keracunan atau ada lapor, tidak ada sampai dengan sekarang ini. Selain telah melepaskan pedagang es karena tidak terbukti, polisi juga mengimbau masyarakat agar tidak memviralkan suatu temuan atau kejadian tanpa disertai data atau klarifikasi yang jelas agar tidak menimbulkan fitnah dan keresahan di masyarakat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Yang motor Gue bikin jawaban hari ini, nanti siang lu bikin pertanyaannya, oke? Ya, kawan-kawan semua sudah menyusun.
menyesuaikan diri aja ya. Jadi dengan kita khusus untuk Dokter Tifa sesungguhnya. Tapi mudah-mudahan keterangan beliau nanti juga bisa kita manfaatkan semua bagi demokrasi, konstitusi dan hak asasi manusia. Ada buku tidak berlama-lama. Ini Rocky Gerung. Silakan, Pak. Siap, langsung. Ini aja apa? Ini aman. Riset itu perlu waktu dan tidak mungkin berakhir. Riset Dr. Tifa, risetnya Rismon, risetnya Roy itu kan semua itu dimungkinkan oleh prosedur. Nah kalau prosedurnya belum selesai, ya lakukan riset. Kalau prosedurnya belum selesai, ada data baru, ya riset aja kan. Kan apa susahnya tuh? Jadi di mana pidananya di situ? Jadi tetap saya hanya ingin memperlihatkan, bahkan memamerkan keahlian saya di bidang meteorologi. Ya kan warga negara bertanya pada presiden di mana deliknya. Kan 3 orang ini bertanya, ijazahmu mana, asli apa palsu? Pertanyaan warga negara pada kepala negara harus dijawab oleh kepala negara. Kenapa? Karena kepala negara kacungnya warga negara gitu. Yang bener aja. Kalau kita lihat dengan kapasitas dari saudara Rocky Gerung ini, pertanyaan saya, beliau ini sebagai saksi ahli di bidang apa? Dan kompetensinya apakah ada? Kan seorang saksi ahli itu harus mempunyai suatu kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat, ya, ataupun dengan katakanlah ijazahnya, ya, bukan sesuatu yang katakanlah hanya masalah ketenaran, gitu loh. Jadi harus ada tahu juga kompetensinya sebagai saksi ahli di bidang apa untuk itu, ya, bidang sosiologi kah, ya, bidang hukum kah. Kalau kita bicara metodologi silakan saja. Apakah itu substansif? Saya rasa enggak juga. Kalau dia kan mungkin memperkuat dari metodologi yang dia sampaikan mengenai penelitian mereka yang telah menjadikan sebuah buku. Kalau kita lihat saja dalam artinya begini, sumber primer hasil penelitian mereka itu dari fotokopi yang saya katakan itu ada palsu, bukan sesuatu yang primer atau asli yang dari Pak Jokowi yang sekarang sudah disita di Polda Metro Jaya. Jadi untuk bicara metodologi yang dia gunakan ya silakan saja untuk itu. Nanti kan penjabarannya nanti adalah di persidangan dan kita juga mempunyai saksi-saksi ahli yang nanti akan juga kemungkinan akan memperberat dari upaya mereka itu begitu. Begini, dia beli es kue, saya baga-baga sakit, kata polisi, bang es kue bang, di 4, terus dibejek-bejek, lempar ini kena saya, es kuenya dibejek-bejek. Datang berapa orang Pak itu Pak? Kita 5 orang, ET-nya, RW-nya, lurahnya. Iya, jadi gampang ditonjok semua, ditendang. Ditanya sama dia. Apa gimana nanyanya itu Pak? Ini dari mana? Saya bilang dari Along Depok. Kok esnya begini banget? Kayak kapas kan, kapas bedak. Ini bukan kapas bedak, es asli, es kue. 30 tahun. Udah 30 tahun. Itu biasanya bikin sendiri atau emang ada? Punya bosnya. Udah ada bosnya. Pabriknya di Depok. Bisa ditonjok, ditendang pakai sepatu bot. Ditendang, buk. Dagangan bapak. Iya, saya tambah mentah ditendang. Enggak, 3 hari belum jualan. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Ini kagak kejadian hari Sabtu begini. Takutnya saya dikeroyokin sama Kemayoran. Setelah kejadian itu Bapak berarti langsung pulang? Pulang itu jam 3 subuh. Dapat duit enggak, dapat gocap doang. Mana saja? Ini sama ini nih mata. Kalau yang di bahu karena kena apa Pak? Sahabat pakai rotan itu, selang itu, cetot. Oh, itu di lokasi ya Pak? Iya, kaki saya begini nih. Begini kaki saya. Nih. Berarti ketekuk gitu ya? Ditekuk.